Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami pada kesempatan hari ini di acara podcast Limau Band School edisi Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan hari ini dengan tema Istiqomah yang dimana akan dibawakan oleh ustazah kita yang tidak asing lagi, ayah bunda mungkin bisa menyimak nanti dengan tema Istiqomah ini yang akan dibawakan oleh Ustazah Tuti Kholisoti. Selamat sore Ustazah. Selamat sore Bapak. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah bahagia ya. tentunya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi seperti ini, berpuasa dan ada masalah di dunia kan, COVID-19 ini. Semoga ibadah kita senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada kesempatan hari ini Ustazah Tuti Kholisoti membawakan tema tentang istiqomah. Nah, para ayah bunda mungkin ingin tahu nih, apa pengertian dari istiqomah, cara, dampak atau untuk menjalankan istiqomah itu seperti apa. Nah, mari kita dengarkan tema tentang istiqomah yang akan dibawakan oleh Ustazah Tuti Kholisoti. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang sangat bagus ini, di bulan yang suci ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kita sebagai umat muslim yang insya Allah diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini izinkan saya memberikan materi yang berjudul tentang istiqomah. Istiqomah tentu bukanlah kata atau hal yang asing didengar oleh kita. Betul. Namun dalam pelaksanaannya istiqomah ini bisa dibilang sangat susah sekali. Seseorang mungkin mengerjakan kewajibannya, ada yang semerta-merta tujuannya hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi di situ dia belum tulus niat ridho karena Allah. Seperti halnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu kebanyakan belum menikmati ibadahnya, hanya semerta-merta sudah sholat duhur, sudah sholat asar, sholat maghrib, dan seterusnya. Begitu pula dengan kita tadarus Al-Quran, itu hanya semerta-merta hanya membaca, tapi membacanya tidak diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini PR kita sama-sama saling mengingatkan, saling belajar agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bergelar istiqomah. Istiqomah dalam hal menjalankan perintahnya, lalu menjauhi larangannya, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar yang tadi yang saya sebutkan, kemudian berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah, dan tentunya menjadi umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang sudah dibimbing, sudah diberikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, agar kita sama-sama saling semangat untuk menjadi hamba yang istiqomah, yang mendapatkan gelar istiqomah langsung dari Allah, izinkan saya memberikan satu kutipan ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Fussilat ayat 30.
Berikut bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu fastaqimu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya seseorang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, lalu meneguhkan perkataan itu di dalam hatinya, maka malaikat akan turun kepada hamba itu dan mengatakan, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu khawatir. Bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Subhanallah. Kan tadi sudah sedikit nih ayah bunda para hadirin podcast Limo Bendi School edisi Ramadan, pengertian dari istiqomah dan sedikit kita tentang pemahaman, pengertian, definisi dari istiqomah itu seperti apa gitu kan. Ternyata berat ya bicara kita istiqomah gitu kan, dalam apalagi beribadah gitu kan. Berat, Kak. Ditambah puasa kayak gini ya Ustazah ya, dengan Covid kayak gini gitu kan, pembatasan gitu kan. Kadang yang tadi saya sampaikan tuh, pagi kita iman kita kuat nih karena masih sahur kan. Iya. Kiraan siang kan kita berangkat kerja tuh ke jalan tuh, kiri kanan kan kita lihat, wah itu menggoda iman tuh. Itu memang sulit sekali untuk istiqomah. Tapi ada nggak sih tips agar kita bisa setidaknya nih, walaupun kita masih goyang-goyang istiqomah nih, tapi kita menjalankan itu dari istiqomah tersebut. Ada nggak tipsnya untuk agar kita tetap istiqomah gitu? Iya. Berarti ini untuk tips bagaimana kita tetap istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini ya, Kak? Betul. Oke. Betul, Ya. betul. Jadi mungkin dari saya ada 4 tips ya, Kak. Gitu. Yang pertama itu tentu niat. Nanti akan saya jelaskan mungkin sedikit beserta contohnya. Lalu yang kedua kita menjaga keimanan hati. Dan berikutnya itu ada kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, selektif dalam memilih pergaulan. Dan yang terakhir kita menghadiri majelis ilmu. 4 itu. Boleh saya jelaskan dari poin yang pertama? Boleh, silakan. Agar ayah bunda yang ada di rumah bisa memahami dan bisa menjalankan 4 tips itu seperti apa dan cara menjalankannya. Oh iya, sebelum kita lanjut ya kan pada podcast kita hari ini, jangan lupa ayah bunda dan para hadirin Limo Bendi School untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terupdate yang lainnya. Jangan lupa di komen juga ya, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe ya. Ya, silakan Ustazah. Yang pertama tadi saya bilang itu adalah niat. Tentu kita tuh tahu segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Sebagaimana ada istilah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana niatnya. Jika seseorang sudah menanamkan dalam dirinya niat yang sungguh-sungguh, bukan hanya dari lisan saja tapi bertekad dia akan bisa beristiqomah, maka dia akan tidak mudah goyah, walaupun di tengah-tengah nanti banyak sekali godaan, entah godaan dari dirinya sendiri yang mulai malas atau godaan dari lingkungan sekitar gitu. Tapi kalau menurut saya niat di sini tidak bisa jalan sendiri. Ya, saya ibaratkannya seperti ini sih. Kalau niat itu dia di tengah, lalu di sebelahnya itu ada ilmu, dan di sebelahnya lagi itu ada motivasi. Kalau misalkan kita niat puasa nih, niat puasa, tapi kita nggak makan sahur, apakah akan maksimal puasa kita? Ya tentu tidak. Lemes Jadi itu iya pasti bakal lemes, puasanya bakal banyak, aduh kok lapar, padahal masih jam 9 gitu. Pasti bakal banyak keluhan-keluhan gitu dalam hatinya. Jadi bagaimana biar niat kita itu benar-benar maksimal, benar-benar sungguh-sungguh, nggak mudah tergoda. Jadi kita yang pertama itu ada ilmu. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, tentu kita harus tahu dulu ilmunya. Misalkan ingin tahajud gitu,
Jadi kita sebelum sholat tahajud jangan asal sholat 2 rakaat aja deh niatnya, terserah ya, jangan. Cari dulu niatnya, lalu cari dulu bagaimana cara melaksanakannya, lalu hadiah yang Allah kasih itu apa nanti gitu. Cari sedetail mungkin biar kita niatnya fokus, nggak mudah tergoda. Ini bener nggak sih Kak, dulu zaman Nabi aja ketika Rasul pertama kali mendapat wahyu aja itu pertama kali nggak langsung diperintah oleh Allah berdakwah secara terang-terangan. Betul. Kalau nggak salah jeda dari wahyu pertama dengan berdakwah secara terang-terangan itu jaraknya 5 tahun. Yang pertama, wahyu pertama itu Al-Alaq surat ayat 1 sampai 5. Yang pertama berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Berarti di situ perintah Allah kepada sesosok rasul saja yang sangat mulia kedudukannya disuruh untuk memperdalam ilmu lagi. Betul. Itu waktu itu sir ya, nggak langsung betul. terang-terangan gitu Kepada ya. keluarganya dulu ya Kak ya, Betul. dari istrinya, kemudian saudara-saudaranya. Lalu setelah 5 tahun itu Nabi memperdalam ilmu pengetahuannya, mendapatkan wahyu yang berangsur-angsur, akhirnya tibalah Nabi diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan gitu. Dan yang kedua tadi saya bilang adalah selektif dalam memilih teman gitu. Jadi bukan bukan kita pilih-pilih teman, bukan. Tapi di sini kita gimana caranya, karena pengaruh teman itu kan sangat besar sekali. Ada istilah atau hadis Rasulullah yang mengatakan, jadi yang kedua itu adalah kita selektif dalam memilih teman. Pandai memilih circle pertemanan, karena sekarang kan banyak ya istilah toxic relationship. Betul. Itu kan. Betul, Jadi betul. Diibaratkan sama Rasulullah, kita memilih teman itu, jika memilih teman yang baik diibaratkan kita berteman dengan penjual minyak wangi. Lalu kita jika berteman dengan teman yang jahat itu diibaratkan sebagai penjual pandai besi. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun kita nggak dihadiahkan minyak olehnya, seenggaknya kita bisa beli. Pun kita nggak bisa beli, nggak ada uang, kita bisa mencium aroma wanginya. Dan satu lagi, jika kita berteman dengan pandai besi, kalau kita deket-deket, kalau nggak badan sama pakaian kita terbakar, ya pasti kita akan hangus. Dan kemungkinan kecilnya lagi, ya kita akan mencium bau buruknya, bau nggak enaknya. Dan yang ketiga itu adalah menjaga keimanan hati. Ini banyak seperti jujur, sabar, senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir, hadir dalam majelis ilmu. Hadir dalam majelis ilmu mungkin di situasi seperti ini bisa disiasati dengan mendengarkan podcast salah satunya di sini ya Kak. Podcast betul. Limau Podcast Bendi Limau School. Bendi School. Atau enggak langsung saja ke channel YouTube-nya, itu dari Ramadan pertama sampai terakhir nanti bisa didengarkan gitu. Jadi untuk mengganti kondisi menghadiri majelis ilmu itu sama saja, walaupun nggak harus datang ke tempat tapi tetap dapat ilmunya. Oke, baik. Ayah bunda, tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 tips ya agar kita bisa menjalankan istiqomah. Ya ternyata berat sekali ya kalau kita memang tidak ada dukungan eksternal ataupun internal gitu kan. Yang pertama memang harus ada niat. Oke, baik. Oke. Terima kasih Ustazah Tuti Kholisoh yang sudah memberikan kesempatan waktunya, dimana semoga ayah bunda dan pemirsa podcast Limau Bendi School edisi Ramadan 1442 Hijriah bisa mendapatkan ilmunya. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan supaya tidak tertinggalan berita-berita yang terupdate selanjutnya. Oke, terima kasih saja. Sekian. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.